Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji atau Sunario MPD selaku Kepala Sekolah di SMA 4 Babelan, dan yang saya hormati juga Ibu Indi Alia Putri SPD selaku Guru Bahasa Indonesia, dan yang saya cintai teman-teman sekalian. Menjiwai Surah Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat ke-6 dan ke-7 Surah Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Surah Al-Fatihah adalah Ummul Quran. Ibunya Al-Quran 30 juz. Sehingga apa yang ada di dalam Al-Quran dari Alif Lam Mim sampai Surah An-Nas dikandung maknanya di dalam 7 ayat Surah Al-Fatihah, termasuk ayat ke-6 ketika Allah berfirman, Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Ketika kita meminta kepada Allah untuk ditunjukkan jalan yang lurus, di sini tuh ada sebuah itiraf teman-teman. Jadi ada sebuah pengakuan kalau kita ini nggak tahu jalan, kalau kita tuh merasa nggak tahu apa-apa. Allah lebih tahu, Allah lebih maha berilmu, Allah lebih maha mengerti. Di sini sebuah itiraf, sebuah pengakuan. Sehingga kalau ada orang yang membaca Ihdinas siratal mustaqim tapi dia merasa lebih tahu daripada Allah, berarti dia belum membaca Ihdinas siratal mustaqim teman-teman. Apapun bidang ilmu yang kita kuasai, kita tuh bodoh teman-teman. Jangan ketika kita diberikan sedikit ilmu oleh Allah menjadi seorang saintis, menjadi seorang dokter ahli, menjadi seorang profesor, menjadi seorang konsultan, dan seterusnya teman-teman. Jadi kita merasa lebih tahu daripada Allah. Itu namanya enggak Ihdinas siratal mustaqim teman-teman. Orang yang benar-benar membaca Ihdinas siratal mustaqim itu ketika dia baca Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami yang jalan yang lurus, pada saat yang sama dia ini teman-teman, dia bakal ngerasa bodoh, dia ngerasa nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa, dan dia jujur minta petunjuk dari Allah, yang kalau Allah beri petunjuk dia akan ikut. Itu baru benar membaca Ihdinas siratal mustaqim. Makanya kalau kita baca Ihdinas siratal mustaqim yang benar, kita mulai dengan kesadaran diri kita. Kita mulai dengan iktiraf, pengakuan bahwa kita tuh bodoh. Jadi kita bodoh, Allah maha bijaksana, Allah maha tahu. Makanya kita minta kepada Allah, makanya kita ini bertanya kepada Allah teman-teman. Kita memohon kepada Allah, Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus. Allah lebih tahu dari kalian, dan kalian tidak tahu. Ia lebih tahu daripada kalian sejak kalian diciptakan dari tanah, atau kalian masih dijanin di dalam perut ibu-ibu kalian. Jadi poin inti dari Ihdinas siratal mustaqim, yang pertama, kita membaca ayat ini sambil membangun kesadaran dalam diri kita. Jadi ketika kita baca surah ini kita bakal ngerasa kalau kita tuh nggak bisa apa-apa teman-teman. Kita minta petunjuk dari Allah. Kita ini jahil, kita ini bodoh, dan Allah maha tahu. Kita baca ayat ini, baca doa ini dengan sebuah iktiraf, dengan sebuah pengakuan, dengan sebuah keyakinan bahwa kita tuh butuh Allah untuk menunjukkan jalan hidup kita. Bahkan di dalam satu hari 5 kali sholat, pemaknaan Ihdinas siratal mustaqim bisa berubah-ubah teman-teman, bisa berbeda-beda karena dalam sehari masal kita berbeda-beda. Ihdinas siratal mustaqim, minta berkali-kali sama Allah. Masa sih Allah nggak ngasih? Orang kita minta sekali aja udah dikasih, apalagi berkali-kali. Pasti dikasih teman-teman. Itu poin kedua, bahwa kita memaknainya saat membaca Ihdinas siratal mustaqim. Spesifik, kontekstual, tergantung masalah hari ini yang saya hadapi apa. Jadi kita dalam sehari pasti masalah kita tuh berbeda-beda teman-teman. Nggak mungkin kalau kita punya masalah hari ini, hari esok masalahnya sama terus, nggak mungkin teman-teman. Maka artinya, ya Allah beri saya petunjuk, beri saya jalan keluar, beri saya ide, beri saya gagasan. Tuntun pikiran saya, tuntun lisan saya, tuntun hati saya untuk bisa lapang, tuntun hati saya untuk bisa ridho, tuntun hati saya untuk bisa sabar, tuntun hati saya untuk bisa memaafkan, tuntun hati saya untuk bisa yakin dan gak ragu ya Allah. Kayak Ihdinas siratal mustaqim,
ketika kita berdoa, ya Allah tunjukkan saya jalan yang lurus, apa jawaban Allah? Jalika. Itu kata Allah. Apa arti itu? Allah nunjuk dalam bahasa Arab. Ini disebut dengan isim isyarah, teman-teman. Isim isyarah itu artinya kata tunjuk, jelas. Allah langsung pakai isim isyarah. Itu kata Allah itu. Yang mana ya Allah? Itu. Nah, terus setelah Allah tunjuk, terus kita masih bilang, oh bukan yang itu. Masih bilang gitu. Baik lagi ke poin pertama, teman-teman. Kita nih lagi basa-basi, lagi ngetes Allah, atau lagi nanya. Kalau lagi basa-basi, Allah juga bisa basa-basi. Nanti kalau Allah basa-basi, kita bisa rugi banget kita. Kalau kita ngetes Allah ngetes kita balik, lebih bahaya lagi. Kalau serius nanya ketika Allah nunjuk, kok masih nggak percaya? Bukankah kita ngerasa bodoh dan Allah lebih tahu? Bukankah kita percaya Allah lebih tahu dari kita sehingga kita nanya? Allah bilang itu. Jadi kita ditunjukkan langsung sama Allah jawabannya. Ihdinas siratal mustaqim. Jalik. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Itu kata Allah. Ya Allah, mana jalan yang lurus? Itu kata Allah. Sekarang kita berjelas, itu tuh apa? Alkitab la raiba fi hudalil muttaqin. Jalika. Itu apa ya Allah? Itu Alkitab, sebuah kitab. Karena dia pakai huruf alif lam di ta'rif untuk menjelaskan secara spesifik. Alkitab yang dimaksud adalah Al-Quran, teman-teman. Jalikal kitabul la raiba fi. Tidak ada keraguan di sini, teman-teman. Gimana kalau berbeda dari apa yang saya pelajari ya Allah, dari SD sampai saya kuliah S3 nih? Yang benar. Ini yang benar, teman-teman. Jangan ragukan ini gara-gara kamu sudah jadi seorang profesor. Jangan ragukan ini gara-gara kamu sudah jadi seorang doktor. Jangan ragukan ini gara-gara kamu sudah jadi seorang ahli konsultan dan seterusnya. Jangan. Jalikal kitabul la raiba fi. Enggak ada keraguan di dalamnya. Hudan adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Jadi maknanya itu kita tuh jahil, kita bodoh. Ketika kita meminta petunjuk pada Allah, kita harus percaya kalau yang benar tuh di sini Al-Quran, Alkitab la raiba fi hudalil muttaqin. Tidak ada keraguan di sini, teman-teman. Jadi apapun masalahnya, ketika kita meminta pertolongan kepada Allah, kita meminta jalan yang lurus, percaya aja sama ini. Walau beda sama apa yang diajarkan di dunia ini, percaya sama ini. Ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Sekian, assalamualaikum.